akhirnya, semua keistimewaan yang didapat oleh John akan dihapus termasuk ketua bagian IP. Di lapangan, T-Bag harus menahan emosinya kepada anak baru itu karena dari jauh Michael mengawasinya. Kabar buruknya, bagian IP sekarang sudah dipindah tugaskan kepada si botak berjanggut. What's happening? What they doing? Fixing the break room. Apakah lubang itu akan terbongkar? Film pun berlanjut ke episode 10. Di awal film, terlihat juga dalam tatonya itu, Michael menyelipkan susunan gambar kartu remi. Apa artinya? Kita akan tahu nanti. Scene berpindah ke lapangan penjara. John yang sedang bermain kartu seorang diri, dia melihat ada tahanan lain yang menggunakan baju IP. Semakin dibuat tegang, karena John melihat mantan anak buahnya yang sekarang jadi ketua bagian IP. Adegan semakin menegangkan karena petugas IP baru itu lalu lalang sambil menginjak papan lubang itu. John kembali menemui Bellick. Namun di sini Bellick menegaskan bahwa dia tidak ada urusan apapun dengan John, karena yang selama ini mentransfer uang ke Bellick adalah Falzon. Maka dari itu dia pun menghiraukan John. Setelah itu, John mengatakan pada Michael dia sudah tidak peduli lagi dengan Fibonacci karena ada hal yang lebih penting, yaitu bertahan hidup. Oleh karena itu, tujuan utama John saat ini adalah keluar penjara. Dan Fibonacci pada akhirnya akan digunakan John sebagai sebuah alat untuk mendapatkan lagi kepercayaan dari Falzon. Sepertinya Michael tertarik dengan ide yang diutarakan oleh John. But if we give him Fibonacci, he will give us anything. Di gereja, Michael mengungkapkan pada Lincoln tentang siapa itu Fibonacci. Dia adalah Otto Fibonacci. Jadi pada saat itu, dia melihat dua orang yang dibunuh oleh John Abruzzi dan rekannya. Hey, Nicky. Dia juga adalah kunci untuk memenjarakan John dan Falzon seumur hidup. Nah, jadi orang ini tidak bisa membiarkan kasus pembunuhan yang dilihatnya dibiarkan. Maka dari itu, dia menjadi saksi yang akan buka mulut di persidangan yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi kesimpulannya, agar Lincoln bertahan hidup, Michael akan menyerahkan orang itu kepada Falzon. A good man has to die. Scene berpindah ke Kellerman dan Daniel yang berada di sebuah tempat untuk bertemu dengan orang suruhan baru wakil presiden. Wanita itu mengatakan bahwa orang yang akan datang itu akan membantu pekerjaan mereka berdua. Kellerman berkata pada Daniel untuk berpura-pura baik dan menanganinya dengan tepat. We find out what he wants, we play nice, we deal with it accordingly. Di lapangan penjara, Sucre dan Michael melihat anggota IP baru yang sedang membawa karpet. Itu artinya lubang yang mereka buat kemungkinan besar terbongkar. Pada saat pemberian makanan, Lincoln mendapat secari kertas yang dimana dia bisa request makanan apapun itu untuk hidangan terakhirnya. Namun, Lincoln langsung menolaknya. Akan tetapi, sipir itu kembali memasukkan kertasnya yang siapa tahu nanti Lincoln berubah pikiran. Di lapangan penjara, si Miles mendatangi si Bebe untuk diikutsertakan bergabung di bagian IP dengan imbalan $150. Michael meminta John untuk mengatur pertemuannya dengan Falzon. Alhasil, nanti sore Falzon pun akan datang ke penjara ini. He's coming. Dan terungkap di sini, ternyata tato Remi itu adalah nomor telepon seorang wanita yang berkaitan dengan Fibonacci. Hello? It's me. Michael langsung memberitahu wanita itu bahwa inilah saatnya. Di rumah sakit, Sarah mendapatkan karangan bunga dari ayahnya karena dia ulang tahun hari ini. Happy birthday. Thank you. Namun, Sarah tidak menyukai bunga tersebut karena menurutnya bunga akan mati dan dibuang 1 minggu kemudian. Miles yang sekarang sudah menjadi bagian IP, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengetahui apa yang dilakukan Michael di dalam sana.
Hingga akhirnya dia pun menemukan lubang tersebut. LJ sangat tertekan dengan kematian ibunya dan 10 hari lagi ayahnya akan dieksekusi. Nick pun memberinya motivasi agar LJ tetap semangat menjalani hidupnya. You keep fighting. You never give up. Kembali ke Kellerman yang kedatangan teman barunya yang bernama Quinn. Quinn memberitahu Kellerman dan Daniel untuk menganggapnya sebagai pengawas. Dan alasan dia ada di sini untuk menindaklanjuti pekerjaan mereka berdua karena telah berbohong kepada wakil presiden. Yang dimana Kellerman memberitahu wakil presiden bahwa Veronica telah tewas, namun yang Quinn ketahui dia masih hidup dan LJ masih berkeliaran di luar sana. Dengan sombongnya, Quinn mengatakan akan mengambil alih kasus ini untuk menyelamatkan mereka berdua. Sedikit perkenalan, First of all, Kellerman pun dibuat tidak berdaya. Setelah itu, Quinn menyebutkan bahwa Kellerman dan Daniel dibebas tugaskan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Lalu dia berkata, perintah ini bukan berasal dari wakil presiden, tapi dari perusahaan. Yang menjadi pertanyaan, perusahaan apa itu? Lanjut. Veronica sedang melacak semua transaksi yang berhubungan dengan perusahaan Ecofield. Dia menemukan uang yang beredar melebihi 500 juta dolar. Uang itu adalah dana hibah federal ke Ecofield untuk penelitian bahan bakar alternatif. Namun yang menjadi masalah, perusahaan itu tidak pernah menghasilkan keuntungan. Nick langsung menyimpulkan bahwa Ecofield adalah penipuan atau kedok untuk kegiatan para cukong memainkan perannya. Pertanyaannya, untuk apa? Beralih ke pertemuan antara Michael, John, dan Falzon. Di sini, Michael menceritakan tentang dirinya bisa mengetahui Fibonacci tersebut. Jadi, sebelum seseorang dipindahkan ke tempat perlindungan saksi, dia akan dijaga oleh kepala polisi daerah yang di mana pengadilan itu berada. Oleh karena itu, Michael menelepon beberapa kantor polisi untuk memastikan siapa yang menjaganya. Hingga akhirnya, kepala polisi Putnam yang bernama Pronzo dikabarkan sedang pergi berlibur. Itu artinya dialah orang yang menjaga Fibonacci. Karena kepala polisi itu harus menjalankan tugasnya, sehingga dia hanya bisa menelepon keluarganya hanya untuk sedikit mengobati rindunya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Michael untuk menelepon perusahaan telepon dan mengaku sebagai Pronzo yang kehilangan tagihan dan dia meminta salinannya. Nah, hingga akhirnya dia melacak nomor Pronzo dan mendapatkan lokasinya. Namun, informasi yang diberikan oleh Michael tidak gratis. Dia meminta 200.000 dolar. Karena itu, John sangat marah kepada Michael dan balik mengancamnya dengan foto Veronica. Dan sekarang pilihan ada di tangan Michael, lokasi Fibonacci-nya atau Veronica. Akhirnya, Michael memberikan lokasi keberadaan Fibonacci itu. Tepatnya di Kanada, Jalan Hamilton nomor 345. Karena ancaman dari John tadi membantu Falzon, dia memintanya untuk mengurus Bellic. Tell him John Abruzzi said goodbye. Di sebuah tempat, wakil presiden itu seperti akan berpidato di hadapan publik. Tak lama kemudian, datanglah Kellerman menghampirinya. Dia tidak menganggap orang yang di hadapannya itu adalah wakil presiden. Dia lebih menganggap dia adalah Caroline Reynolds dari Montgomery. Kellerman berkata, datangnya Quinn dalam tugasnya secara tidak langsung membangunkan hewan buas. Nah, yang disebutkan hewan buas di sini adalah orang-orang yang punya pengaruh besar dalam kasus ini. Karena hal tersebut, sekarang mereka berdua tidak aman. Kellerman menyebutkan bahwa tanda kutip mereka sekarang terlibat dalam hal ini. Beralih ke Quinn yang mulai menjalankan aksinya. Dia mendatangi Sebastian, mantan tunangan Veronica. Dia mengaku sebagai agen asuransi. Tujuannya memberitahu bahwa Veronica menjadi korban dalam ledakan yang terjadi di apartemennya. Otomatis, Sebastian sangat khawatir dengan keadaan Veronica. Ketika sipir kembali melakukan cek rutin, Lincoln mengeluarkan kertas untuk makanan terakhirnya nanti.
Di sini, Lincoln memesan blueberry pancake. Mengapa blueberry pancake tidak nasi padang atau ayam smackdown yang jelas-jelas wareg? Di malam harinya, Veronica tiba-tiba mendapat pesan dari Sebastian untuk menanyakan kabar dirinya. Dan ternyata, itu bukanlah Sebastian. Itu adalah Quinn yang sudah membunuh Sebastian. Karena balasan itu, Quinn akhirnya bisa mengetahui keberadaan Veronica. Berpindah ke Falzon dan rekannya yang mendatangi rumah kediaman Fibonacci. Oh, honey. Yeah. Dan ternyata itu adalah jebakan untuk Falzon. Sedangkan Otto Fibonacci ternyata berada di Topeka, Kansas. John yang mendengar berita penangkapan itu langsung peka kalau informasi ini adalah palsu. Kembali ke Michael yang mencoba menghibur Sarah. Namun, Sarah masih merasa bad mood dan tidak bisa senyum sama sekali. Rosa. Akan tetapi ketika Michael pergi, dia meninggalkan origami bunga yang tidak akan mati dalam waktu seminggu. Dari situlah akhirnya Sarah bisa full senyum. John langsung mendatangi Michael terkait informasi palsu yang dia berikan. Namun ternyata itu semua adalah settingan yang dibuat oleh mereka berdua untuk menjebak Falzon. Kabar baiknya, Falzon sudah membayar Bellic sebelum dia ditangkap. Itu artinya mereka akan mendapat kembali akses untuk menjadi bagian IP. Berpindah ke Lincoln yang membayangkan ketika dirinya bersama LJ. Nah, dari sinilah kita tahu alasan Lincoln memesan blueberry pancake karena LJ suka dengan blueberry. Di lapangan penjara, John kembali mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya direbut oleh si Bebe. Tak lama setelah itu, Michael didatangi oleh Miles dan memberikannya kerikil yang dia bawa dari lubang itu. Karena Michael mengelak, Miles berkata bahwa orang kuatlah yang bakal menang di penjara ini, bukan orang cerdas. Ketika tim selesai menggali, Michael mengatakan bahwa 45 cm lagi akan mengenai pipanya. Diperkirakan mereka akan selesai di hari Jumat. Masing-masing dari mereka mulai merencanakan tujuan pelariannya nanti, termasuk Michael yang akan pergi ke Panama. Tiba-tiba, Bellic datang membawa si Miles yang sudah mengetahui rahasia mereka. Alhasil, dia diizinkan bergabung oleh Michael. Dia kembali mengatakan, orang terkuatlah yang akan menang. Kembali ke tempat persembunyian, Nick dan Veronica masih menyelidiki kemana aliran dana sebesar itu tersebar. Namun percakapan mereka terpotong oleh berita tentang wakil presiden yang mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Lalu Veronica menyebutkan bahwa uang sebesar itu bisa mengelola negara kecil. Nick membalasnya, Maybe not a small country. Maybe this one. tak diduga, ternyata Quinn sudah berada di depan tempat persembunyian mereka.